Kita mulai, Pak Heri. Mulai Siap, dari Pak itu. Hasbi. Satu, dua, tiga. Selamat siang, Pak Hasdi. Selamat Apa siang. kabar? Ya, saya senang kita bisa bertemu hari ini. Apakah ada hal yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi supervisi ini? Selamat siang, Pak Heri. Saya baik. Terima kasih. Saya ingin fokus pada eh, kemampuan untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot, terutama untuk menggali lebih dalam potensi sebagai coach. Gitu. Bagus sekali, Pak Hasdi. Bagaimana dari kemampuan ini yang ingin Bapak saya amati secara khusus? Eh, saya ingin Pak Heri memperhatikan bagaimana saya membingkai pertanyaan. Apakah pertanyaan itu sudah cukup dalam dan mampu mengarahkan coach untuk berpikir lebih konkret mengenai persoalan yang mereka temukan. Begitu, Pak Heri. Oke, oke. Bagaimana penilaian Anda sendiri terhadap kemampuan bertanya ini? Kadang-kadang saya merasa terlalu fokus pada solusi yang saya pikirkan dan kurang memperhatikan ruang bagi coach untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Oke, baik. Apa harapan dari Pak Hasdi dari observasi yang akan kita lakukan ini sebentar? Saya berharap observasi ini bisa memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kualitas pertanyaan saya agar bisa memicu refleksi yang lebih mendalam dari Koci. Oke, baik sekali Pak Hasdi. Mari kita fokus pada hal itu selama observasi. Terima kasih Pak Hasdi. Saya akan mencatat perkembangan ini dan kita diskusikan lagi nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya akan menantikan hasil observasinya. Terima kasih Pak Hasdi. Selamat siang. Selamat siang Pak Hasdi. Bagaimana menurut Bapak performa coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Selamat siang Pak Heri. Saya merasa cukup dengan kemampuan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi saya juga menyadari masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Baik, Pak Hasdi. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya saya mampu membuat coach berpikir lebih dalam, tapi beberapa pertanyaan saya terasa kurang fokus dan terlalu luas. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, tentu saja, Pak. Saya akan sangat menghargainya. Oke, baik. Saya mengamati saat Bapak menanyakan tentang tantangan yang dihadapi coach. Nah, pertanyaan Bapak sangat relevan dan mampu menggali aspek yang belum dipikirkan oleh coach. Itu sudah lebih tinggi dari standar, Pak. Oh, Pak. Terima kasih atas feedback positifnya, Pak Heri. Ya, namun saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat coach mulai menjawab, ah, saya melihat Bapak terkadang terlalu cepat mengajukan pertanyaan lain sebelum coach selesai. Seharusnya kita beri coach lebih banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya menyadari itu, Pak Heri. Saya kadang terlalu terburu-buru dan seharusnya memberi lebih banyak jeda untuk coach memproses jawabannya. Oke,
Dari diskusi kita ini, Pak Hasdi, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Pak? Saya akan mencoba lebih disiplin dalam memberikan jeda, menunggu coach untuk menyelesaikan pemikirannya sebelum saya mengajukan pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Bagaimana hasil pengamatan tersebut akan kita catatkan ke dalam form supervisi akademik. Kita bisa mencatat bahwa saya perlu lebih fokus dalam mengatur tempo pertanyaan dan memberi lebih banyak ruang bagi Oke, coaching. bagus, baik ya. Nah, itu wawasan yang berharga. Baik, Pak Hasdi. Mari kita lanjutkan dengan fokus itu ke depannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Heri sudah berbagi bersama saya. Saya sungguh berharap diskusi ini bisa membantu saya untuk bisa meningkatkan performa saya di kelas nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hasdi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Heri. Bagaimana kabarnya? Apakah ada hal tertentu yang ingin kita fokuskan dalam sesi supervisi kali ini? Baik, selamat pagi, Pak Hasdi. Nah, saya kabar baik. Terima kasih. Dalam sesi kali ini, saya ingin fokus kreatif karena saya merasa kurang maksimal dalam mendengarkan kuatse dan penelitian. Baik, itu fokus yang bagus Pak Heri. Bagian mana dari keterampilan mendengarkan yang ingin Bapak saya amati secara khusus nanti? Eh, yang saya ingin Pak Hasdi memperhatikan bagaimana saya merespon kuatse, apakah saya benar-benar mendengarkan atau ada momen di mana saya cenderung mendominasi percakapan. Bagaimana penilaian Pak Heri sendiri terhadap keterampilan mendengarkan aktif saat ini? Saya merasa sudah cukup baik dalam membuka percakapan dan memulai diskusi, Pak. Nah, tetapi saya masih itu solusi kita mendengar, Pak. Baik, apa harapan Pak Heri dari observasi kali ini? Eh, harapan harap pasti Pak Heri, salah benar. Pak Heri, Halo, halo. Kenapa terputus, Kakak? pengaruh versi gratis tahun dihitung. Nah, sekarang masih ada 30 menit lagi. Nah, jadi kita mulai lagi. Sebentar saya. Selamat siang Pak Heri. Bagaimana menurut Bapak sesi coaching tadi? Apakah ada bagian yang ingin Pak Heri evaluasi? Selamat siang, Pak Hasdi. Secara keseluruhan, saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan aktif. Tetapi saya merasa masih ada momen di mana saya kurang fokus. Hmm, apa yang membuat Pak Heri merasa seperti itu? Ah, saya mendengar semua yang disampaikan oleh Coach, tetapi terkadang pikiran saya masih melayang ke solusi yang ingin saya berikan. Bukan benar-benar mendengarkan, tetapi penilaian. Oh, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Heri? Tentu, saya sangat terbuka untuk mendengarnya. Saya mengamati tadi saat Koci menceritakan tantangannya, Pak Heri terlihat sangat fokus dan memberikan respon yang tepat waktu. Itu sudah sesuai dengan standar mendengarkan aktif.
Terima kasih, senang mendengar itu, Pak. Namun saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya saat Coach memberikan penjelasan lebih lanjut, saya melihat Pak Heri sempat memberikan solusi yang terlalu cepat. Bagaimana Ya, pendapat Pak Heri? benar-benar, Pak. Ya, saya juga merasa seperti itu, Pak Asdi. Mungkin karena kebiasaan saya yang terlalu cepat ingin membantu dengan solusi, sehingga kurang memberi ruang bagi Kwatse. Dari diskusi kita ini Pak Heri, apa yang sudah terbayang akan Pak Heri lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, saya rasa perlu lebih banyak latihan dalam menahan diri untuk tidak langsung memberi solusi dan lebih fokus pada pertanyaan yang menggali pemikiran Kwatse. Bagaimana hasil pengamatan tersebut akan kita catatkan ke dalam form supervisi akademik nanti Pak Heri? Kita bisa mencatat bahwa saya perlu meningkatkan keterampilan dalam memberi ruang bagi Kwatse untuk refleksi tanpa interupsi begitu, Pak. Sebagai penutup, apa yang Pak Heri dapat dari proses yang kita sedang jalankan saat ini? Nah, baik, ya, Pak Asdi. Saya jadi lebih sadar bahwa mendengarkan aktif tidak hanya soal mendengarkan kata-kata, tetapi juga memberi ruang bagi Kwatse untuk menemukan jawabannya sendiri. Wow, itu hal yang sangat penting Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Heri untuk refleksinya. Kita akan pastikan pengembangan lebih lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih, Pak Hasdi. Ya, sama-sama Pak Heri. Oke, baik. Kita mulai Pak Hasdi. Halo Pak Hasdi, selamat Halo Pak berjumpa Salim. kembali. Bagaimana perkembangan Pak Hasdi sejak pertemuan kemarin? Semuanya baik Pak Salim. Saya mulai mempraktekkan beberapa teknik komunikasi yang sebelumnya pernah kita diskusikan. Dan sepertinya saya masih bisa meningkatkan keterampilan, terutama keterampilan kepemimpinan. Oh iya, keterampilan kepemimpinan ya. Ya. Uh, Menurut Pak Hasdi, apa yang ingin Pak Hasdi capai hari ini? Apakah Pak Hasdi ingin lebih fokus pada pengembangan kepemimpinan itu yang mungkin menjadi apa namanya fokus utama atau bagaimana Pak Hasdi? Eh, Kali ini saya mau belajar memberi arahan yang lebih jelas kepada tim, begitu. Oke. Menurut Pak Hasdi, apa yang jadi hambatan dalam memberi arahan eh, saat ini Pak Hasdi? Sebenarnya tantangan atau hambatan saya itu saya kadang ragu untuk bersikap terlalu tegas. Saya takut untuk terlihat otoriter. Nanti teman-teman anggap saya terlalu otoriter kalau terlalu tegas. Tapi Terlalu akhirnya, tegas. ya, saya takut seperti Ya, itu. Tapi akhirnya tim kan nantinya jadinya bingung dengan instruksi yang saya jadi, berikan, begitu. ya, nanti komunikasinya lagi jadi tidak tidak bagus lagi. Tidak bagus, jadi ada miskomunikasi antara saya dengan tim. Oke, oke. Kalau begitu, bagaimana kalau Pak Hasdi nanti memulainya dengan menyusun arahan tertulis sebelum rapat supaya bisa lebih percaya diri lagi saat menyampaikannya kepada teman-teman itu. Bagaimana Pak Hasdi? Eh, Hmm, ya itu ide bagus. Saya akan mencoba menyusun poin-poin utama sebelum rapat berikutnya. Oke, oke, oke. Bagaimana cara Pak Hasdi memastikan ini jadi apa rutinitas kebiasaan setiap rapat Pak Hasdi? Saya akan buat template arahan dan membawanya ke setiap rapat untuk memudahkan penyampaian. Begitu. Oke, bagus, 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 bagus. Eh, kita akan lihat hasilnya minggu depan ya Pak Hasdi ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Semoga Pak Hasdi merasa lebih percaya diri setelah melakukan ini, Pak Hasdi. Terima kasih Pak Salu. Baik, kita mulai. Hai Pak Salu.
bagaimana kabarnya? Kita terakhir kali bicara tentang presentasi di depan peserta didik kan? Nah, bagaimana hasilnya? Halo Pak Hasdi. Eh, Kabar baik, kabar saya baik. Setelah latihan yang kita bahas sebelumnya kemarin, saya merasa sedikit lebih percaya diri. Ya, tapi tetap masih ada sedikit rasa gugup, Pak. Oke, bagus Pak Salu. Sudah mulai latihan. Kali ini apa yang mau difokuskan? Untuk kali ini, saya mungkin berusaha lebih percaya diri lagi saat berbicara di depan peserta didik, dan saya ingin bisa memulai presentasi dengan lebih tenang, Pak Guru. Dengan lebih tenang, Pak. Oke, kalau dari pengalaman Pak Salu, apa yang biasanya membuat perasaan gugup di awal? Eh, Mungkin yang membuat saya sedikit nervous, sedikit gugup, mungkin karena terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap saya, Pak. Jadi saya takut untuk melakukan kesalahan. Hmm, Bagaimana kalau kita coba teknik untuk menenangkan diri sebelum kita mulai berbicara? Mungkin Pak Salu pernah coba latihan pernapasan. Belum, Pak. Tapi itu kayaknya bagus, itu terdengar bagus itu idenya. Saya akan coba teknik pernapasan dalam presentasi supaya mungkin bisa mengatur ketenangan dalam presentasi itu, Pak. Ah, Jadi baik, baik, baik. Bagaimana kalau Pak Salu berlatih teknik itu setiap hari? Mungkin biarpun tidak sedang presentasi. Saya yakin itu bisa membantu Pak Salu nanti untuk bisa lebih percaya diri ketika presentasi di depan peserta didik. iya, iya. Mungkin saya bisa memulai itu dari sekarang. Saya juga akan berlatih presentasi singkat mungkin melalui teman-teman dulu, Pak. Bagus, bagus. Kita lihat bagaimana perasaan Pak Salu minggu depan saat setelah latihan itu. Saya yakin Pak Salu bisa melakukannya. Oke, oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Hasdi. Terima kasih.